Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to our YouTube channel. So, kali ini kita bakal membahas mengenai laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, kenalin nih, kita dari Universitas Negeri Yogyakarta dan nama aku Cut Hanifah Astria dan teman-teman aku Ajeng Alifia Hoirunisa. Aku Zahwa Aulia Rahma. Nah, setelah kita udah kenalan, kita langsung masuk ke pembahasannya aja nih. Check it out. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Apa tujuan dibuatnya sebuah laporan keuangan? Tujuan juga fungsi dari keberadaan laporan keuangan dalam akuntansi ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan usaha atau perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu, di mana hasil dari laporan ini akan digunakan oleh pengguna pengguna informasi laporan ini juga semua stakeholder yang berkepentingan hasilnya bisa digunakan untuk evaluasi ataupun melakukan pencegahan jika ternyata kondisi keuangan perusahaan sedang dalam bermasalah atau memerlukan suatu tindakan. Adapun pihak-pihak berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan sebagai sesuai format yang berlaku dan mendapatkan manfaat, yaitu investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Lalu untuk selanjutnya, laporan keuangan yang disusun manajemen biasanya terdiri dari yang pertama ada neraca. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang kedua ada laporan rugi laba, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya selama periode akuntansi. Dan yang ketiga ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode. Lalu yang keempat ada laporan arus kas, yaitu laporan memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian serta tujuannya, kita akan masuk ke pembagian dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada aktiva lancar atau current assets. Yang kedua ada investasi jangka panjang atau investment. Yang ketiga ada aktiva tetap berwujud atau fixed assets. Yang keempat ada aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Yang kelima ada aktiva atau harta lainnya yang disebut other assets. Nah, setelah aktiva, kita akan membahas mengenai pasiva. Pasiva itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hutang serta modal. Dari hutang-hutang ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hutang-hutang atau liabilities. Yang kedua itu ada hutang-hutang lancar atau current liabilities. Yang ketiga ada pendapatan yang diterima di muka atau unearned income. Yang keempat ada hutang-hutang jangka panjang atau long term debt. Yang kelima ada hutang-hutang lainnya atau other liabilities. Setelah itu kita masuk ke modal. Modal sendiri atau yang disebut capital dan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada modal saham yang disetor atau capital stock. Yang kedua ada agio or disagio saham atau agio or disagio capital stock. Yang ketiga ada cadangan-cadangan atau reserve. Dan yang keempat ada laba tidak dibagi atau retained earning. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi di masa lalu. Aktiva mempunyai 3 sifat pokok. Yang pertama, mempunyai kemungkinan manfaat di masa yang akan datang yang berbentuk kemampuan, baik sendiri atau kombinasi dengan aktiva yang lainnya, untuk menyumbang pada aliran kas masuk di masa datang, baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, suatu badan usaha tertentu dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut. Yang ketiga, transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi. Aktiva lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar
adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu 1 tahun. Elemen-elemen yang termasuk dalam golongan aktiva lancar adalah yang pertama, kas yang tersedia untuk usaha sekarang dan elemen-elemen yang dapat disamakan dengan kas, misalnya cek, money order, post whistle, dan lain-lain. Yang kedua, persediaan barang dagangan, bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, bahan-bahan pembantu, dan bahan-bahan serta suku cadang yang dipakai dalam pemeliharaan alat-alat dan mesin-mesin. Yang ketiga, piutang dagang dan piutang wesel. Yang keempat, piutang pegawai, anak perusahaan, dan pihak-pihak lain jika akan diterima dalam waktu 1 tahun. Yang kelima, piutang angsuran dan piutang wesel angsuran jika merupakan hal yang umum dalam perdagangan dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keenam, surat-surat berharga yang merupakan investasi jangka pendek. Yang ketujuh, biaya-biaya yang dibayar di muka seperti asuransi, bunga sewa, pajak-pajak, bahan pembantu, dan lain-lain. Investasi jangka panjang merupakan aktiva tidak lancar yang di dalamnya termasuk beberapa macam investasi yang bisa berbentuk surat-surat berharga, penyisihan dana, dan investasi jangka panjang yang lain. Elemen-elemen yang masuk kelompok investasi jangka panjang adalah yang pertama, investasi jangka panjang dalam surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan wesel jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam anak perusahaan termasuk uang muka jangka panjang. Yang ketiga, investasi dalam bentuk aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin-mesin, tetapi belum digunakan untuk usaha sekarang. Yang keempat, penyisihan dana untuk tujuan jangka panjang seperti dana pelunasan obligasi dan dana ekspansi, dana pembelian saham sendiri, dan pembayaran pensiun, dan dana penggantian gedung, dan lain-lain. Yang kelima, cash surrender value dan polis asuransi jiwa. Selanjutnya, aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang dapat digunakan lebih dari 1 periode seperti tanah, gedung, mesin, dan alat-alat perabot kendaraan dan lain-lain. Selanjutnya, aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki hak yang mempunyai nilai bagi perusahaan seperti goodwill, hak parent, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Dalam kelompok ini termasuk juga saldo debit dari pengeluaran yang belum diakui sebagai biaya tetapi pembebanannya ditunda seperti biaya pendirian perusahaan atau organization cost. Aktiva atau harta lain-lain, yaitu aktiva-aktiva yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok lain seperti misalnya titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, bangunan dalam pengerjaan, piutang-piutang jangka panjang, uang kepada pejabat, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah tadi membahas mengenai aktiva, kita akan membahas hutang. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Lalu berikutnya ada hutang lancar. Hutang lancar atau bisa disebut juga hutang jangka pendek, yaitu hutang-hutang yang pelunasannya akan memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aktiva lancar atau dengan menimbulkan sesuatu utang baru yang termasuk kelompok hutang lancar. Ada beberapa macam, yaitu satu, hutang dagang, yaitu hutang-hutang yang timbul dari pembelian barang-barang dagangan atau jasa. Yang kedua ada hutang wesel, yaitu hutang-hutang yang memakai bukti-bukti transaksi berupa kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Dan yang ketiga ada taksiran hutang pajak, yaitu jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode yang bersangkutan. Yang keempat ada hutang biaya, yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi beban tapi masih belum dibayar, misalnya hutang gaji, hutang bunga, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada hutang lain-lain yang akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun
Dalam kelompok ini hanya dimasukkan hutang-hutang yang pelunasannya akan menggunakan sumber-sumber dari aktiva lancar. Hutang-hutang yang tidak dilunasi dari aktiva lancar tidak termasuk dalam kelompok ini. Misalnya hutang obligasi yang sudah jatuh tempo dan akan dibayar dari dana pelunasan obligasi, maka hutang obligasi ini tidak termasuk hutang lancar. Begitu juga hutang-hutang lancar yang akan dilunasi dari dana-dana khusus yang sudah disediakan. Lalu berikutnya ada pendapatan yang diterima di muka, yaitu penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Penerimaan-penerimaan semacam ini akan tetap dilaporkan sebagai pendapatan yang diterima di muka sampai saat di mana penerimaan tadi dapat diakui sebagai pendapatan. Lalu berikutnya setelah ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang, yaitu hutang-hutang yang pelunasannya tidak menggunakan sumber-sumber yang digolongkan sebagai aktiva lancar, misalnya hutang obligasi, hutang wesel, jangka panjang, dan lain-lainnya. Hutang yang sifatnya sama, bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dan akan dilunasi dalam waktu 12 bulan dan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar dan dilaporkan dalam kelompok hutang lancar. Lalu hutang lain-lain yang tidak dapat dilaporkan dalam judul tadi di atas dilaporkan dengan judul hutang-hutang lain, misalnya hutang obligasi yang akan jatuh tempo tetapi akan dilunasi dari pelunasan obligasi, hutang jangka panjang kepada pejabat perusahaan atau kepada anak perusahaan, dan lain-lain. Hutang-hutang yang mungkin timbul karena aktivitas di masa lalu disebut dengan hutang-hutang yang belum pasti atau contingent liability. Hutang-hutang seperti ini ditunjukkan dalam neraca dengan catatan yang termasuk hutang-hutang yang belum pasti, misalnya piutang wesel didiskontokan, sengketa hukum, pajak, dan beban lain-lainnya yang belum pasti, dan garansi-garansi yang diberikan. Nah, setelah hutang itu ada modal sendiri nih teman-teman. Jadi modal sendiri itu perbedaan antara aktiva dengan hutang dan merupakan kewajiban suatu perusahaan kepada pemilik perusahaan. Dalam perusahaan perseorangan, modal ditunjukkan dalam suatu rekening yang diberi nama modal. Dalam perusahaan yang berbentuk firma, modal ditunjukkan dalam rekening modal masing-masing anggota. Dan dalam perusahaan yang berbentuk perseroan, modal ditunjukkan dengan rekening modal yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada modal disetor. Jadi modal disetor itu adalah jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang saham dan biasanya dibagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada modal saham, yaitu jumlah nominal saham yang beredar. Yang kedua ada dis-agio atau agio saham, yaitu selisih antara setoran pemegang saham dengan nilai nominal saham. Agio itu selisih di atas nominal, sedangkan dis-agio adalah selisih di bawah nominal. Di dalam neraca itu, agio akan ditambahkan pada modal saham beredar, sedangkan dis-agio akan diuangkan. Setelah modal disetor itu tadi, akan ada laba tidak dirugi, ada laba tidak dibagi, merupakan kumpulan laba yang tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Apabila laba tidak dibagi, saldonya debit, biasanya disebut dengan defisit. Saldo rekening laba tidak dibagi sewaktu-waktu dapat diminta sebagai dividen oleh pemegang saham. Apabila diinginkan untuk membatasi agar laba tidak dibagi, tidak diminta sebagai dividen seluruhnya, maka bisa dibuat cadangan-cadangan dari laba tidak dibagi. Cadangan itu berbentuk sebagai cadangan untuk ekspansi, cadangan pelunasan obligasi, cadangan penurunan harga persediaan, dan lain-lain. Jumlah laba tidak dibagi yang sudah dicadangkan tidak dapat diminta sebagai dividen. Nah, setelah laba tidak dibagi tadi, ada modal penilaian kembali. Apabila dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva perusahaan, maka selisih nilai buku lama dengan nilai buku yang baru dicatat sebagai modal penilaian kembali. Dan yang keempat itu ada modal sumbangan, modal yang timbul sebagai akibat apabila perusahaan memperoleh aktiva yang berasal dari sumbangan. Dan yang kelima itu ada yang terakhir, yaitu adalah modal lain-lain. Nah, jadi itu dia pembahasan dari kami mengenai laporan keuangan. Semoga pembahasan dari kami ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami materi ya. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye, see you.